Gini, ini saya tadi sudah cerita tentang Kos Gigi itu, background-nya seperti apa, Oke, tentang apa, tentang, cost entrepreneur dan banyak sekali setelah membimbing banyak anak muda gitu ya. yes, betul. Yes, wah, yes 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 itu apa sih Kos Gigi? Karena yes yang dikatakan Kos Gigi itu pasti berbeda maknanya. Oh, siap. Y sendiri itu sebetulnya sebuah komunitas, Siap? ya, di mana Y-nya pasti dari kata Yogyakarta, karena kita memang Yogyakarta. dari kota Jogja. Ini kita jadi seperti kayak siaran radio berarti ya. Wah, nggak apa-apa, yang penting Siaran radio maknanya. habis ini boleh request lagu juga berarti ya. Boleh, salam ngirim salam. Oke. Nah, Y sendiri dari kota Jogja berawal Jogja, dari sebuah komunitas entrepreneurship baik. gitu ya. Karena saya dulu juga banyak roller coaster dalam bidang bisnis saya. Dan di Jogja saya belum menemukan sebuah komunitas yang ngajarin bisnis dengan cara yang benar. Minimal pengajarnya juga seorang praktisi, saya belum ketemu. Kalau yang mentor banyak, gitu ya. Kalau yang mentor banyak ngajari ini itu segala macam, hutang itu lebih mulia daripada yang dihutangin kan gitu kan. Nah itu banyak kalau yang model begitu, gitu kan ya. Cuman kalau yang dia sendiri juga praktisi pebisnis, dia sendiri juga menggeluti ada beberapa bisnis dan dia mau membagikan ilmu-ilmunya. Nah, kalau 11-12 tahun yang lalu saya belum ketemu. Nah, berawal dari situ, makanya kenapa Yes itu mulai muncul di muka bumi ini. Nah, Waduh, di muka bumi ini. iya. Siap Jadi siap. nggak Lalu cuma lalu? Avenger yang muncul di muka bumi ini kan Waduh, gitu ya. iya. Menumpas Thanos kemiskinan, waduh. Waduh. Lalu Nah, bagaimana? Dan berlanjut? awalnya Mhm. awalnya seperti itu hingga akhirnya Mas itu gabung aja. Ini saya juga ditemani beberapa teman-teman entrepreneur di sini juga. Wah, asik. Oh, bukan Nanti gabung aja. Jakarta, Oh iya, Yogyakarta. Yogyakarta. Yogyakarta, Yogyakarta. Pak Juni Susanto. Yogyakarta. Nah, berawal dari komunitas, terus akhirnya kita bikin sebuah formulanya, kita bikin step by step-nya, sampai akhirnya komunitas itu jadi sekolahan. Sehingga dengan sekolahan, kita semakin bisa mengukur. Orang kalau mau ikut dia sendiri, dia sudah sampai sejauh mana, bisnisnya seperti apa, jadi lebih bisa diukur. Kalau dulu awalnya kan hanya dari nongkrong, kumpul, ada ide apa nih, ayo jalanin gitu kan, yang penting semangat dulu, tapi nggak ngerti resiko yang dihadapin apa kan gitu, anak Iya muda iya kan iya gitu, iya. ya Anak kan, muda, betul. anak muda, Iya, walaupun anak sekarang anak muda. muda nggak semua gitu kan gitu, Iya. ya. Nah dari Hmm. situ akhirnya muncul sekolahnya, baru dari sekolah akhirnya berkembang lagi ke beberapa divisi bisnis, sampai akhirnya sekarang ada untuk divisi propertinya, sampai ada Wow. divisi untuk sinema dan segala macam lainnya. Nah gambarannya seperti itu gitu. 4 menit nih ya kan, perkenalannya 4 menit karena nebus dosa 30 menit saya baru bisa live sekarang kan gitu. Terakhir kita ketemu, di Yogyakarta itu Kos Gigi kalau nggak salah, di bidang-bidang yang Kos Gigi bimbing gitu ya, itu Mm-mm, banyak ya? Nggak, tadi kan ada properti, ada sinema, kuliner mm-mm. juga ada kalau nggak salah ya? Kuliner ada ya? Kuliner juga Pendidikan ada ada? ya, kuliner Coba juga dong cerita ada. dong, Kemudian di seluas bidang apa nih? jasa. Hmm. Waduh, seluas apa ya? Seluas yang Bang Roy tahu sampai sejauh mana gitu aja deh. Karena kita udah nggak ketemu itu tahun kapan? Tahun Tahun lalu kemarin kayaknya ya? ya. Iya, tahun Tahun kemarin. kemarin ya. Ya ya ya. Oke, oke. Rasanya ini ya, Banyak rasanya ya? udah lama padahal baru 300-an hari lah ya. Iya iya, 300 Iya. hari. Iya, saya pikir udah setahun ternyata baru 300-an hari. Gimana gimana? Iya, tadi, kalau misalnya ini kan, banyak yang mau nanya, tapi banyak yang ragu-ragu Kos Gigi karena, "Aduh, Oh iya, Kos Gigi tapi kalau paham nggak ya bidang bisnis saya?" Kenapa? iya, kalau pertanyaannya susah saya nanti auto auto keluar langsung nanti. Ini ya, pura-pura putus gitu ya, disconnect gitu ya? Oh ya enggak lah, enggak pura-pura putus, putus beneran. Putus beneran. Iya, putus beneran. Ya tuh, karena kan Akhir, pertanyaannya adalah berbeda jenis usaha pasti beda strateginya, Coach. yes, betul Atau sekali. atau 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 gini, apakah ada pattern pattern atau pola di mana semua harus begini dulu, semua harus begini dulu, baru sesuai dengan bisnis masing-masing. Gimana menurut Coach Oh, Gigi? oke. Nah, ini pertanyaan menarik. Menarik sekali. Kebetulan kemarin ini barusan Baik, ada satu pasang suami istri gitu ya, seorang keluarga, oke, sepasang suami baik. istri. Dia barusan dia itu seorang e-commerce terkenal. Kalau saya sebutin mungkin beberapa tahu. Dia e-commerce terkenal di sosial media, dia pun juga dipanggil suhu, mastah, dan segala macam.
dari hasil sosial medianya itu, dia akhirnya bisa membeli sebuah rumah. Kan menyenangkan itu ya. Wow. Nah, setelah dia akhirnya Mau membeli dong. sebuah rumah dengan nilai tertentu, di developer tertentu yang cukup terpercaya, ternyata, nah ini ternyatanya di sini. Setelah dia akhirnya beli sebuah rumah, ternyata sampai hari ini, sampai kemarin tepatnya, itu huniannya masih belum dibangun sama sekali. Nah, Wah, ngeri. Ngeri, nah, ngeri, ngeri. dan sepertinya kejadian-kejadian seperti itu nggak cuma terjadi di Yogyakarta kan gitu. Oh iya. Ya kan? Dan kalau udah kejadian seperti itu nggak cukup hanya sekedar motivasi dan sugesti kan gitu kan nggak bisa kan, Iya, nggak karena bisa. tanahnya Ya, duit itu nyata. ditunjuk-tunjuk Iya, gitu kan, iya. nah kan Iya, nggak iya, bisa iya. gitu. Iya, iya. Nah, akhirnya pasangan suami istri ini konsultasi ke kami. Baik. Nah, dari situ ya memang benar gitu. Tadi seperti yang Kak Roy tanyakan, apakah bisnis itu punya karakteristik sendiri-sendiri? Yes, benar. Oke. Kenapa? Karena begitu kita lintas bisnis, begitu kita lintas yang memang bukan bidangnya kita, gitu ya, itu justru malah biasanya akan jadi petaka. Oh, oke, Karena oke. memang bisnis itu bisa diukur dan terstruktur, tapi tidak bisa bisnis tertentu caranya digunakan dengan bisnis yang lain. Nah, itu nggak bisa. Seperti yang tadi saya cerita, teman saya ini seorang e-commerce. Dia jago optimasi, ya kan? Dia jago jualan apapun di sosial media, makanya dia bisa ngumpulin uang dengan jumlah yang begitu banyak. Akhirnya dia beli properti, kan gitu. Ketika dia beli E-commerce properti, e-commerce yes, itu apa ya nih, e-commerce Coach? itu internet marketers. E-commerce kah? Internet marketers? Oh, internet marketers. Oke, Internet siap, siap. marketers. Ya, Nah, jadi oke. dia Internet jadi dia marketers. sehari-harinya ini dalam masa pandemi ini dia sering ngajarin orang-orang untuk apa namanya jadi reseller. Dia memberi kiat-kiat jadi reseller yang bagus seperti apa gitu kan. Dan reseller dia jumlahnya cukup banyak, ratusan Hmm, bahkan kalau nggak salah sampai tembus angka ribuan. Nah, sepertinya saya akhirnya dia tahu. dapat uang. Nah, Ya, akhirnya sepertinya dia saya dapat tahu. uang, kemudian dia bermain di bisnis properti. Nah, ternyata beda, bisnis properti beda dengan karakteristik bisnis kalau dalam hal ini dia di bidang internet marketer. Ternyata sangat beda, Sangat ya, berbeda ya. sangat berbeda sekali. Akhirnya dari kemarin itu hampir setengah hari, ya kita bantu, kita lihat perjanjiannya seperti apa, legalitasnya seperti apa. Jangan-jangan kamu menandatangani sesuatu yang kamu sendiri nggak pahami. Nah, satu hal yang menarik dari sebuah kisah ini adalah tiap bisnis itu punya karakteristiknya. Nah, kadang kita itu hanya ingin sekedar ikut-ikutan bisnis orang lain, tapi kita nggak menguasainya, kan gitu. Hmm. Orang udah jago di kuliner nih, dia akhirnya jago di kuliner. Dia lihat, wih, si trainer ini keren nih, gitu kan. Akhirnya dia nyebrang dari bisnis kuliner jadi trainer kuliner, belum tentu jalan. Hmm. Gitu juga sebaliknya. Ada seorang yang memang dia misalnya memang dia kuat di persuasifnya, dia bagus dalam membangun people, membangun manusia. Dia jadi seorang konsultan dan segala macam. Akhirnya dia membangun di luar yang dia kuasai. Dia akhirnya ikut berbisnis dan segala macam, investasi keuangan dan segala macam. Belum tentu jalan juga. Nah, jadi satu Hmm. hal bahwa memang betul setiap orang bisa jadi pebisnis, tapi temukan dirimu. Kamu kuatnya di mana, kan gitu. Belajar dari orang lain itu bagus tanpa harus menjadi orang lain. Nah, seperti itu. Gitu. Belajar belajar dari orang lain itu bagus tanpa Tanpa, kita harus menjadi orang lain. Wah, quotes yang menarik. yes, Betul ya? Belajar dari orang lain itu bagus, disarankan. betul. Tapi Ah, kita jangan berusaha untuk berubah menjadi seperti orang lain begitu. betul sekali. Quotes yang menarik. Quotes untuk hari ini nih, teman-teman. Oke, 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 oke. Karena gini, Coach, biasa nih, kita sudah merasa sukses gitu ya, amin, suatu saat. Banyak yang namanya tawaran bisnis. Nah, seperti itu. Apalagi kalau kita sudah bagus di sosial media, akhirnya banyak yang nawarin nih untuk investasi segala macem. Kan ada yang ngomong, Coach, kalau misalnya ada momentum gitu, masa sih kita nggak ambil momentum itu datangnya jarang loh gitu. Nah, terus solusinya gimana nih? Apakah ya kan kalau jalanin sendiri kita juga ilmu terbatas gitu ya, Coach ya. Tapi kan kita pengen pengen nambah nih, nambah usaha. Solusinya gimana menurut Coach nih?
Kalau Wah, kita udah oke. punya Oke, ini pertanyaan mudah tapi jawabnya sulit ini. Iya, ini kita kita soalnya nggak ada ini di luar skenario ini oh, kayaknya harus ini. harus 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 ditulis sebenarnya lebih enaknya ya. Oh iya, iya walaupun kalau ditulis juga nggak saya baca juga kan, belum tentu saya baca juga gitu. Mhm. Oke, jadi gimana membedakan antara mana yang namanya peluang dan mana yang namanya beban kan gitu. Oke, oke. Nah, ini menarik nih. Ilmu penting banget. Apa yang namanya peluang, apa yang namanya satu lagi apa, maaf? Beban, 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 Beban. Oh, peluang beban, dan beban malah ya. Oke, oke, oke. beban. Menarik nih. Kalau kalau di komunitas kami itu biasanya gini, beda tipis antara yang namanya berkat dan jerat. Wah, Karena berkat jerat dan jerat. Siap. Iya, karena jerat pun itu biasanya bungkusnya juga menarik, kan gitu. Oh. Apalagi apalagi kalau yang nawarin pasti bilang ini yang paling bagus kan gitu. Oh iya, Ya, pasti. jarang ya, apalagi kan sangat jarang orang nawarin bilang produk saya produk yang biasa-biasa aja kan jarang. Bungkusnya jadi pasti akan bagus gitu. Nah, tinggal bagaimana cara membedakannya. Benar ya? Nah, Ya, betul. nah satu hal Berkat dan satu hal jerat. yang satu hal yang menarik adalah sebenarnya gini. Kadang banyak orang dia berbisnis, tapi dia nggak ngerti tujuannya bisnis itu untuk apa. Oh, Apakah oke. apakah hanya sekedar menambah nol, gitu ya? Apakah hanya akan sekedar menambah popularitas saja, atau apa gitu loh. Nah itu yang harus ketemu dulu. Di sini kalau saya nggak salah ada salah satu mentor saya juga nih yang kemarin habis berbagi di komunitas kita ada Coach Dwi Arko nih. Ya, tentang personal branding gitu ya yang tadi tadi oleh Kak Roy juga udah dijawab dengan sangat cantik dan sangat nice sekali tentang personal branding gitu. Nah, hubungannya dengan yang tadi ditanyakan, nah pengusaha ini harus tahu dulu gitu. Ibaratnya Hmm. konkretnya gini. Boleh, boleh. Contoh misal saya aja, gitu Boleh. ya. Saya punya restoran, satu berjalan. Nah, setelah restoran saya satu berjalan, saya secara manusia saya pengen tambah gede nih. Iya dong, pasti dong. Arti tambah gede ini kalau bisa dideskripsikan itu akan jauh lebih mudah. Contoh, tambah gedenya di satu tempat itu digedein, ya Pak. Ah, oleh. Atau tempatnya tetap sama, buka lagi di tempat lain. Oh iya, itu Bisa beda ya? juga, Beda, itu beda juga banget. tambah gede, Iya, ya iya, kan? iya, iya, iya. Atau bisa juga yang ini tetap segini, biarin jalan, toh ini Mhm, udah jalan, dari mhm. hasil uangnya saya menjadi investor di bisnis yang lain lagi. Itu juga bisa juga. Jadi mau arti tambah gedenya ini mau yang mana duluan? Karena kalau Ah, karena kalau si owner hanya prinsipnya yang penting saya mau sukses, yang penting saya mau lebih berhasil, ya akan susah. Saya jadi ingat ada satu kejadian boleh? ketika saya menangani sebuah company franchise gitu ya, sebuah kemitraan, produknya itu leker, ya produknya Kue, itu leker, kue, kue kue leker, leker. Oke. kue leker. Kalau teman-teman nanti search di Google kata leker, saya yakin dan percaya dia akan masuk di halaman pertama. Karena Wow, gerainya udah lebih dari 6.000 di Indonesia. Ya, wow. depannya Jogja, belakangnya leker. Jadi produknya namanya Jogja Leker, kan gitu ya. Iya, iya. Dua, Nggak apa-apa, dua huruf, dua di kata doang. record nggak apa-apa. Karena Hmm. ini the true story dan ini hal yang baik. Baik, baik. Yang menarik, Leker. pemilik usaha ini usianya masih di bawah 30 tahun. Teman dekat Wow. saya di bawah 30 tahun punya gerai lebih dari 6.000. Jadi kalau setiap hari dikunjungin satu aja setahun itu nggak habis, kan gitu. Oh iya, Ya kan? 6.000 ya? Nah, ya kan 6.000. Nah, yang menarik adalah ketika dia menuju gerai di angka ribuan, dia ketemu yang namanya happy problem. Gimana nih biar agar usaha ini makin gede lagi? Gimana nih agar saya makin sukses lagi? Akhirnya dia buka sebuah lowongan kerja untuk GM yang nanganin kantor cabangnya dia di pusat. Seperti itu. Dan Hmm. dahsyatnya adalah orang-orang yang daftar di perusahaan teman saya ini, yang terhitung masih muda ini, yang daftar, itu pengalamannya itu sudah sangat luar biasa sekali. Oh, Yang boleh. satu, yang satu pengalaman sebagai kepala cabang di sebuah perusahaan donat yang depannya D,
gitu Ya ya. pasti. Nah, Donat dan Vanederat. Ya, dia, ya benar. dia, Ada dia yang D. pengalaman lebih dari 5 tahun, Yap, gitu kan yap, ya. yap. Kemudian ada lagi yang daftar dari mantan branch manajernya sebuah usaha kuliner yang namanya pizza, ya, yang Nah, ya terkenal di pizza something. Indonesia, Ya, oh itulah ya, ya. ya, ya. Nah, kemudian ada lagi beberapa dari pengalaman yang dia sudah pernah nangani di perusahaan resto yang berbahan dasar keju, ya kan, Oh, ayamnya tahu, tahu. pakai keju segala macam. Nah, Nah, satu hal yang menarik Dikaya, adalah, boleh. nah, satu hal yang menarik adalah ketika interview. Ketika interview, saya kebetulan ikut hadir di sana, terlibat di sana, ownernya tanya gini, apa yang akan kamu lakukan untuk membuat usaha leker saya ini semakin besar? Pertanyaannya simpel. Kalau kamu diterima kerja di sini, apa yang akan kamu lakukan untuk membuat usaha leker saya ini semakin besar? Simpel kan ya? Tapi Tapi, ternyata dari pertanyaan sesederhana itu, dari 3 orang yang berbeda aja, itu memberi jawaban yang sangat-sangat beda sekali. Yang satu, ah, yang satu fokusnya bangun branding dulu. Yang satu fokusnya bangun branding. Kalau Bapak mau besar, brandingnya harus dibenerin, ya company-nya, logonya, color identity dan segala macam ini harus dibenerin. Jadi nggak bisa kalau kayak gini bla 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 dan segala macam. Dan untuk bangun branding memang kita butuh biaya sekian sekian sekian. Ya, dia mempresentasikan tentang pentingnya membangun branding dulu di awal. Kemudian yang satu bilang, gini Pak, karena kita bisnis, kita butuh cash flow, kita butuh uang putaran yang cepat, ya kita buka cabang dulu aja. Cabang Bapak kan sekarang udah ada sekian ratus. Ya kan, dari sekian ratus ini gimana caranya kita multiplikasi lagi. Ya, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Fokusnya buka cabang dulu. Loh, semuanya sama-sama benar. benar. Yang satu, Dua-duanya benar loh. ya kan? Yang satu Nggak ngomong bingung. gini, yang satu ngomong bahwa Pak, gini Pak, kita butuh ikonik. Di mana-mana sebuah merek besar itu, apalagi kalau Bapak ingin produk Bapak besar, bisnis Bapak besar, Bapak perlu satu tempat untuk ikonik. Satu tempat ini harus dibangun terlebih dahulu. Nah, Waduh, seperti itu. Nah, bingung ya. akhirnya yang bingung ownernya. Benar sekali. Karena tiga-tiganya benar kan Bingung loh. gitu. Ya, Iya loh. tiga-tiganya benar, tinggal mau yang mana dulu. Pertanyaan dia simpel gitu kan, apa yang akan kamu lakukan untuk membuat bisnis saya besar? Ya udah, itu aja baru 3 itu, belum dari yang lain. Nah, jadi kalau Hmm, tadi ditanya, ketika bisnis kita mulai ada hasilnya, gitulah ya, ya, karena sudah besar mulai. itu kan relatif, mulai ada hasilnya, kemudian gimana cara bedain antara yang benar-benar peluang atau yang mana nih yang harus diambil nih, kan gitu. Tadi Harus kan itu benar yang ditanya. dulu berarti. Yang pertama Targetnya harus gitu ya. ketemu dulu, bener. Yang Iya, pertama harus ditentuin dulu, mau ngapain nih, kan gitu. benar Mau juga sih. sekedar, mau sekedar namanya yang dia bikin terkenal, walaupun duitnya belum tentu ikut membesar. Iya, iya betul, betul. Itu Loh, dua hal banyak yang loh berbeda ya. loh Betul. betul, Dua hal betul. yang sangat berbeda, betul. Sangat-sangat berbeda, walaupun sepertinya berdampingan gitu ya, walaupun sebenarnya berhubungan, ya memang Ya, nantinya akan berhubungan gitu kan. Nah, mau namanya dulu digedein, duit nanti pasti akan ngikutin, atau mau yang mana nih, cash flow-nya dulu yang dikencengin, atau mau arah tujuannya mau kemana nih. Karena ingat kan, hari-hari seperti ini, banyak loh perusahaan-perusahaan dengan nama yang besar, tapi kasnya kecil, kan gitu. setuju. Setuju. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan dengan brand besar, tapi mendekati bangkrut, kan gitu. Betul. Dan sebaliknya Nah, juga banyak yang kayaknya perusahaannya nggak pernah terkenal, tapi duitnya gede ternyata gitu ya. dan karena duitnya gede lama-lama terkenal juga nanti. Ya, setuju, betul. Wah, ternyata si ini, wah, ternyata si itu. Ya, betul, betul, betul. Nah, Ah, berapa berarti, bagaimana? berapa banyak kita sering melihat perusahaan-perusahaan kuliner lah, atau kafe lah, atau resto, atau apapun namanya. Yang kita ngerti brandnya, tapi kita nggak ngerti pemiliknya. Ya, ya, Bener kan? betul, betul. Nah, jadi kita sebagai seorang pengusaha, kita mau ambil yang jalur mana nih? Mau yang pakai jurus apa nih? Karena kan sangat Ah, berbeda, kan gitu. Ya kan? Ada loh pebisnis yang dia pengen muncul, ketika brandnya besar, ya dirinya juga pengen muncul. Ada. ada.
Tapi ada juga pebisnis yang justru memang dia nggak pengen muncul, yang penting brandnya yang terkenal kan gitu. Ada. Benar, Nah, benar, tinggal benar. tinggal mau mainnya mau pakai jurus yang mana kan gitu, ya kan? Dan bisa dikatakan semua jurus itu adalah benar apabila dilakukan untuk target tertentu begitu kan? Bener. Nggak- Hmm, Sebetulnya betul atau salah itu kan kembali relatif ya. ya, Tinggal ya, ya. tujuan dari ownernya mau kemana kan gitu. Kita nggak bisa ngomong personal branding dulu, salah, nggak bisa. Kita ngomong cash flow dulu, itu salah, nggak bisa juga. Tergantung dia mau tujuannya kemana dulu gitu ya. Ya Hmm, strategi saya begitu ya. mungkin kalau untuk bicara personal branding, saya tetap cukup setuju ketika branding ownernya terbangun itu akan jauh lebih mudah. Kalau tadi yang Hmm, saya ceritakan teman saya itu masalah brandingnya, usaha bisnisnya, hmm. bukan branding personalnya. Karena bedakan antara personal branding dan memang branding untuk bisnisnya. Bisnis. Kan gitu. Oke. Itu harus ikut berjalan ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, Coach Gigi. Saya Oh, coba, oke. kita coba diskusikan dulu dari pertanyaan pertama dari sebentar, saya cek dulu. Yang pertama, kalau bisnisnya di bidang produksi, yang harus dikaji apa saja dan bagaimana memilih barang yang akan produksi, misalnya kaca, tusuk gigi, dan plastik-plastikan. Waduh, saya coba simpulkan tips menjadi produsen. Kajiannya apa saja? Ini cukup luas sih sebenarnya. Dan Oke, oke. kalau banyak barangnya, kira-kira barang yang mana? Ya, bagaimana cara memilahnya gitu. Biasa Oke. masih muda pengen banyak nih jualannya gitu. Oh, harus itu, harus. Sebetulnya bisnis itu kalau mau kita sederhanakan, gitu ya. Kalau kita sederhanakan, bisnis itu pasti kita akan ketemu yang namanya 5P. 5P, 5P. siap. Nah, 5P ini sekarang berkembang jadi 7P, ada 2P tambahan kan gitu. Oh, boleh nih, menarik. Apa saja nih? Boleh Nah, tahu dong? kadang untuk basicnya semua akan Boleh. mengalami hal yang sama. Cuman untuk spesifiknya, ya itu perlu ngobrol secara lebih lanjut. Tentu. Nah, 5P ini bicara basic. 5P ini di mana P yang pertama, sebuah bisnis pasti ada produk. Benar Produk. ya? Baik, pasti Produk itu dong. produk itu nggak harus hasil produksi sendiri, bisa juga produksi orang lain, ya Betul. Bisa kan? barang, Itu bisa P yang jasa ya? pertama. Benar, ya kan? P yang pertama Boleh. produk. P yang Produk. kedua yang namanya place. Place ini bicara Place. tempat. Oke. Tempat ini bukan harus secara fisik. Tempat Bisa ini juga online. bisa secara online, ya kan? Oke, Tapi mantap. ada cara-cara Wow. untuk mengelola P dalam hal ini place yang benar, gitu ya. Oke, Nanti place. jadi durasinya 120 menit kan gitu. Iya, Itu betul. P yang Makanya ini itu P kita yang nggak bisa jabarkan semua. Setuju. itu P yang kedua. Baik. P yang ketiga ini yang namanya people. People. People ini manusianya. Mau kita Manusia. Baik. bisnis online ataupun kita bisnis yang secara fisik ada tempatnya, ada barangnya, pasti kita ketemu people, ya kan? Makanya teman-teman pengusaha, ayo saya dorong untuk kita belajar tentang people, kan gitu. Karena Hmm. banyak pengusaha itu hanya terlalu fokus cari nasabah baru, cari customer Hmm. baru, tapi lupa memaintenance customer lama, gitu, Itu ya people kan? ya. Oh, Nah, termasuk di situ ya. P Oke, yang baik, baik. ketiga itu people, People ya. gitu ya. Mhm. P yang ketiga people. P yang keempat itu yang namanya pricing, ya, Price, price, harga ya. harga. Gak Baik, heran baik. kalau hari-hari ini, apalagi di masa pandemi ini orang perang harga gila-gilaan, ya. Karena sangat Setuju. sedikit pengusaha yang ngerti jurus-jurus tentang masalah pricing strategi. Ya, contoh, misal kalau kita menentukan angka dengan 2 angka digit besar, bagusnya ditaruh tengah atau depan atau belakang. Nah, itu ternyata ada caranya. Oh, Itu ada sensitif ya. sendiri. Itu Siap, sangat siap. sensitif sekali. Price. Itu pricing strategi. Oke. Itu Yang P. kelima, P apa nih? P yang kelima ini yang namanya packaging. Oh, packaging. Wow. Kemasan. Boleh, boleh. Makanya Kemasan. Hmm. produk boleh sama, tapi dikemas dengan cara yang berbeda, Ah, setuju. profitnya jadi berbeda, Wah, setuju hasilnya banget jadi itu. Setuju berbeda, banget. Iya, kan iya, ya, gitu. setuju banget. Setuju, setuju. Nah, rata-rata pengusaha itu yang dihadapin ya seputar 5 hal ini, kan gitu. 5
5P dasar gitu ya? Yes, tidak Siap. selalu 5-5-nya, tapi rata-rata pasti ada di dalamnya. Contoh, kemarin saya ketemu seorang pengusaha, dia seorang distributor handphone merek ternama, gitu ya. Boleh. Nah, Boleh. kalau handphone sudah brand, kan nggak bisa harganya Oh diubah-ubah, iya, bener. ya kan? Nah, berarti yang harus diubah P yang lain, kan gitu. Packaging nggak bisa diubah dong. Oh iya, 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 iya. Masa gara-gara belajar ikut webinar ini packaging harus diubah, dia dapat handphone langsung dibuka dari Dibongkar dulu. kotaknya, nah Waduh. kan harganya malah Waduh, tambah waduh. turun kan gitu. Oh iya, jangan ya, Nah, jangan, kan nggak jangan, bisa jangan. gitu. Berarti P yang lain yang harus diubah, Iya, iya, kan betul. gitu. Nah, Betul. biasanya mainannya itu kombinasinya ya di P1, P2, P3, P4 atau P5. Karena Nah, ada bisnis-bisnis tertentu yang seperti tadi saya bilang, untuk harga ini udah nggak bisa diubah nih. Berarti yang bisa oke. diubah yang lain. Tapi ada juga bisnis yang untuk harga bisa diubah karena produksi sendiri, gitu ya. Tapi karena dia Hmm. berhubungan dengan reseller, ya, people-nya yang mungkin nggak bisa diubah. Tapi untuk pricing-nya bisa diubah, dan seterusnya. Nah, 5 ini kombinasinya di situ. Sebetulnya gitu. Nah, semoga 5 hal ini kita sama-sama sepakatin dulu. Karena nanti apapun pertanyaan teman-teman, saya akan menjawabnya dari 5 dasar ini. Ya, jadi sama-sama enak. Harapannya nggak cuma selama webinar ini selesai, kemudian Anda mendapat sesuatu, tapi harapannya setelah webinar ini selesai, ketika kita ketemu masalah yang lain, kita bisa sama-sama menyelesaikannya. Kan itu lebih enak. Jadi nggak terlalu ketergantungan, kan gitu. Ya. Betul, betul, betul. Nah, oke. Kembali ke pertanyaan tadi, spesifiknya. Saya bisnis apa Produksi. tadi? Produksi. Produksi. Nah, Oke. kalau produksi Produksi. itu apakah produk atau bagaimana nih menurut Coach Gigi itu? Oke, nah kita sama-sama bahas, kita sama-sama kaji. Kalau bisnis produksi berarti dia memproduksi sendiri, benar ya? Produksi sendiri Dia begitu ya? memproduksi sendiri. Berarti untuk masalah pricing masih haknya dia. Dia masih bisa ngutak-ngatik IP untuk masalah pricing. Benar? Apakah begitu, Denis? Kalau sedang online boleh? Ya, iya, boleh, Boleh. boleh, boleh online juga suaranya boleh. Kalau Oke. mau ikut ini konsultasi. Berarti pricing sendiri karena produksi sendiri gitu, Coach. Lanjut, Coach. Oke. Nah, kembali nih ke 5P ini. Kira-kira dari 5 hal ini mana yang bisa diotak-atik? Kan gitu dulu. Hmm. Ngerti dulu. Ya kan? Kalau udah ngerti mana yang bisa diotak-atik, mana yang bisa dimodifikasi, baru modifikasinya seperti apa, kan gitu. Jadi nggak semua bisa dimodifikasi, tapi harus tahu dulu sisi mana yang bisa dibenerin. Kemudian kalau udah Hmm. tahu sisi mana yang mau dibenerin, nah cara benerinnya gimana, kan gitu. Betul, betul, betul. Dan Oke, itu ngebahas itunya dalam sih. Oh, tapi itu ada yang penasaran tuh. Kan ada sebetulnya 5+2. Gimana, gimana? sebetulnya mungkin bukan dalam, tapi itu private soalnya. Oh iya, itu karena kalau kita ngebahas itu kan kasihan teman-teman yang lain, wah tentang tadi apa tusuk gigi gitu. Kalau kita bahas kan, waduh panjang ya dan kasihan teman-teman yang lain. Tapi ada pertanyaan tuh 2P-nya lagi apa dong? Boleh tahu nggak? Asik. Oh, oke, boleh. P yang keenam. Pakai Ini 6. kalau bisnisnya kalau udah mulai jalan, perlu mulai Amin. mikirin P yang keenam, yaitu yang Wah, namanya pajak. Hati-hati, pajak ya. Oh iya, 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 iya. hati-hati. Karena banyak pengusaha itu dia berpikir tentang strategi, memajukan bisnisnya, tetapi dia melupakan P yang satu ini. Akhirnya hartanya yang dia udah kumpulin, karena dia tidak melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, nah itu urusannya bisa panjang, gitu ya. Tapi saya nggak akan bahas di sini. Siap. Yang Oke, ketujuh. P yang terakhir. Nah ini yang jauh lebih penting, yaitu yang namanya pelayanan, service, Oh, ya. Karena wah. karena harga sama, ya, harga sama, tapi pelayanannya berbeda. Itu bisa membuat kenyamanan seseorang berbeda. Ya, betul. Betul, betul. Bahkan ada beberapa rumah makan, kafe yang sampai dalam SOP untuk karyawannya, dia harus mengingat setiap nama-nama konsumennya, kan gitu, Wow. ya Itu kan? menarik Nah, sih. Ya, itu salah satu, itu masuknya di bagian yang namanya pelayanan, kan gitu. Oke, betul, oke. betul, betul. Hmm, 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 hmm. Ada pertanyaan lagi kah? Nah, Atau pertanyaan tidak? selanjutnya Oke, tadi mengenai produksi kan produksi itu tadi wah lebih enak kalau misalnya kita bisa pricing gitu ya.
kalau kita produksi sendiri. Pricing-nya bisa lebih fleksibel. Tapi pertanyaannya adalah kembali ke modal, Coach. Jadi apakah kita bisa langsung produksi sendiri, tapi kan modal pas-pasan, enaknya gimana? Denis Yuwono. Terima kasih, Denis. Oke, Modal nih, gimana nih mengenai modal menurut Coach? Kan pertanyaan, pengennya sih produksi semua juga. pertanyaannya satu, Hmm. kenapa harus berpikir, saya nggak ngerti nih, usahanya udah berjalan berapa lama gitu ya. Hmm. Tapi pertanyaan saya satu, kenapa kok fokusnya pengen produksi sendiri? Nah, betul, 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 betul. Kenapa harus Banyak langsung teman, produksi sendiri ya? banyak teman-teman saya yang dia sebelumnya dia nggak berpikir produksi sendiri, ya, Oke. akhirnya dia ngumpulin. Memang benar kalau produksi sendiri akhirnya cost awalnya jadi lebih 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 ringan sehingga profitnya bisa lebih gede kan gitu. Tapi ingat Hmm. loh, beban produksi itu cukup tinggi. Ya, setuju, setuju, Beban produksi itu setuju cukup sekali. tinggi gitu. Ya, ya Itu betul. Karena bisa juga saya juga beberapa teman-teman saya juga fokus sama produksi akhirnya lupa jualan. Oh, produksinya kenceng. Lah bingung barangnya numpuk gitu kan jualannya gimana gitu. Kasihan kalau juga mau sih. kalau mau dilanjutin sebetulnya lebih penting produksi atau lebih penting profit? Nah, Kayaknya. Karena coba-coba banyak menurut. loh, karena Oh ya, banyak orang yang tetap profitnya gede walaupun nggak produksi sendiri. setuju. Setuju sekali. Yang penting duit dong. Nah, yang penting duitnya masuk, Coach Nah, Dennis. Ya betul, 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 betul. makanya kembali nih, tujuannya mau kemana. Kalau bisa Siap. produksi sendiri, itu bagus. Kalau tetap akhirnya misalnya, nggak, coach, saya tetap kayaknya mau lebih fokus untuk nanti bisa produksi sendiri. Oke, nggak masalah. Nah, terus pendananya dari mana? Nah, itu pun juga bisa dari mana-mana, kan gitu. Ya, ya, Ya ya, kan? ya, Nah, benar tapi juga harus sih. ketemu dulu nih, tujuannya mau yang apa nih. Kan gitu. Iya, 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 iya. Tadi sih memang ada pertanyaan dari Pak Bobi sih, bagaimana untuk mendapatkan modal, modal tambahan. Kalau pertanyaannya bagaimana untuk mendapatkan Hmm. modal tambahan, sebetulnya gini, saya mungkin dalam hal ini saya menjawabnya bukan sebagai seorang praktisi coach, walaupun saya walaupun saya sebagai seorang coach, tapi saya lebih menjawabnya sebagai seorang praktisi pengusaha. Boleh. Oke ya. Karena kan kalau coach kan kembali bertanya, oke, modal yang Ya, diinginkan betul. berapa, Ya, terus kita harus tujuannya tanya untuk balik. apa segala macam. Setuju. Oke. Kalau saya sebagai praktisi pengusaha, oke, saya hanya berpikirnya gini, kalau kita ingin mendapatkan penambahan modal atau pendanaan dari luar, kita harus tahu dulu nih, modal yang kita butuhkan nilainya berapa. Satu, nilainya berapa? Baik, Nilainya berapa. baik. Kemudian benefit apa yang akan kita bisa tawarkan. Ini baru tawarkan, belum Wow. janjikan. Tawarkan ke investornya. Hmm. Karena ada loh orang-orang di luar sana yang dia masalahnya dengan kelebihan uang. Memang Kelebihan sebagian kelebihan modal uang. gitu ya? Iya, Wow. kelebihan modal. Ada orang-orang yang masalahnya dengan kekurangan uang, tapi juga ada sekelompok orang yang memang masalahnya dengan kelebihan uang. Nah, Ya, ya, kira-kira ya. apa nih yang kita bisa tawarkan ke para investornya? Ini baru kita tawarkan. Baru setelah itu, jaminannya apa? Karena hari-hari ini Hmm. banyak sekali tawaran-tawaran seperti itu. Cuma masalahnya yang membedakan adalah ada orang yang berani memberi jaminan, ada orang yang tanpa memberi jaminan. Seperti itu. Oh, berarti kita bisa mencari semacam investor gitu ya, investor tunggal kah gitu ya. Kita tidak perlu langsung kalau sekarang kan paling gampang minjem ke bank, sedangkan ke bank bunganya gede gitu ya. Kita bisa mencari investor gitu ya coach ya sebenarnya ya. Angel Sebetulnya investor sebetulnya plus minus. plus Sebetulnya plus minus. minus. Baik. Kalau tadi yang pertama kan kita berhubungan dengan investor. Mhm. Kalau yang kedua, ya ini yang saya lagi mau bagikan. Kalau yang kedua Baik. kita berhubungan dengan bank. Kalau Nah, berhubungan dengan iya. bank, Siap. kalau berhubungan dengan bank, bank itu prinsipnya satu. Kalau kita utang kita harus bayar. Nah, masalahnya banyak pengusaha lupa prinsip yang satu ini. Utang itu bayarnya pasti. Nah, Yang iya, untuk bayar belum tentu pasti. setuju. Saya, saya ulangi, hutang itu bayarnya pasti. Yang untuk bayar belum tentu pasti.
di Indonesia dikenal ada namanya utang positif, utang negatif. Utang positif Iya, itu misalnya beli ruko, utang untuk beli mesin. Tapi ingat prinsipnya satu, kita beli mesin, kita beli ruko, bayarnya pasti. Masalahnya yang untuk bayar belum pasti. Makanya banyak pengusaha akhirnya kejirat dengan hutangnya, bisnisnya yang sebelumnya mulai jalan justru akhirnya malah ikut menggulung, kan seperti itu. setuju. Nah, Setuju, itu pun setuju. sebetulnya juga ada kunci resikonya seperti apa. Karena bisnis itu pilihannya dua, yang satu kunci resiko, yang satu berani resiko. Ada orang-orang yang karena ditawarin dengan nilai yang jauh lebih murah, kalau investasi sekarang bisa mendapatkan profit lebih tinggi, akhirnya dia ngambil, berani resiko, dia ambil. Kemudian setelah diambil, barang numpuk. Kemudian setelah diambil, Oh nggak iya. ngerti ngelemparnya kemana, nggak kekunci resikonya. Kan seperti itu. Berarti kita kalau ke bank itu bisa dikatakan lebih beresiko ya. Kita harus memastikan apakah memang perputaran cash flow-nya itu jelas, dan kalau ke bank kan kita bisa nyicil gitu ya. Sistemnya nyicil, harus jelas perputaran cicilannya, begitu kah? Sebetulnya kalau ke Mhm, bank pun juga mhm. ada beberapa tips dan triknya, tergantung nilai Detail yang mau ya itu kita ya. ajukan, gitu Oke, ya. oke, oke. Boleh, boleh. Siap, siap. Karena saya waktu usia 25, 26, saya pernah berhubungan dengan 18 bank dan akhirnya itu semua macet. Waduh, waduh. Ya, Tapi itu ya lain jadi kali, lain kali itu lain untuk kali, sharing itu itu. Iya lain betul, kali. karena sudah hampir jam 5 ngomong-ngomong. Yes, betul sekali. Wah, banyak banget nih yang harus harus kita obrolin sebenarnya, tapi waktu kita sudah mepet. Saya ada satu pertanyaan terakhir deh. Ini pertanyaan Oke. motivasi sih. Waduh, Mudah-mudahan bisa oke. membantu. Nah, ini Nah, Kak Roy lebih jago lah kalau oh untuk itu Kak jangan. Roy. Saya hormat lah sama Kak Roy. Gimana Gini, gimana? Coach kasih tahu dong, saya ini dari Bu Retna. Coach kasih tahu dong, saya ini tipe manusia yang cepat puas. Gimana caranya biar nggak cepat puas dan hasil dan tetapnya dan dengan hasil. Oh, gimana caranya biar nggak cepat puas dengan hasil dan tetap semangat dalam menekuni bisnis. Ini mengenai persistence and determination berarti ini. Wah, gimana caranya nih menurut Coach Gigi? Oke, jawabannya Ngomong-ngomong, singkat aja. Bu Retna itu pengusaha kue kering loh. Wah, kemarin kewalahan memenuhi order. Wah, ceritanya seperti Wah, itu. itu asik itu. Happy Asik problem itu banget. namanya. Happy Itu happy problem. problem. Betul, betul. Iya, happy problem itu. Gimana ini? Biar konsisten Gimana dalam caranya berbisnis. agar saya konsisten dan tidak cepat Ah, ya. puas gitu ya. Iya Jawabannya itu. simple. Jawabannya simple tapi yang jalaninya harus Setuju. yang jalanin nggak sesimpel jawabannya kan gitu. Setuju. Jawabannya simple. Bu Ratna harus tahu tujuannya mau ngapain, tujuannya mau kemana. Ya. Karena selama kita nggak ngerti tujuannya, ya kita udah merasa kadang pencapaian ini udah cukup. Betul. Saya pun juga sering mengalami hal itu. Bersyukur itu betul, bersyukur itu benar. Bersyukur itu harus kita lakukan. Tapi bertumbuh itu juga Nah, jangan dilupakan. bertumbuh. Oke, oke, oke. Bertumbuh ya. Oke. Jadi apa namanya? Kita harus tahu tujuannya, kembali ke yang tadi juga tadi mengenai scale up bisnis pun sama. Kita harus mengetahui tujuan akhirnya harus seperti apa. Seperti Betul. itu ya. Nah, cuman Betul. pertanyaannya seperti ini, Coach. Kan kita punya target, misalnya bisnis kue kering kita, misalnya tadi, saya mau target 10 juta dulu omset nih. Udah Mm-mm. dapet nih 10 juta. Mm-mm. Akhirnya merasa puas nih, Coach. Padahal kan sebenarnya masih bisa di scale up. Atau ya sudah, memang lanjutkan saja. Itu kembali ke masing-masing kah atau bagaimana? Yes, betul sekali. Itu kembali ke tujuan ownernya. Kalau Karena kan merasa, tiap owner kan beda-beda tujuannya. hmm, Prioritasnya beda-beda. Mungkin buat beberapa orang nilai segitu itu sudah buat dia sudah sangat bagus sekali. oke, Ya, oke. Tidak ada ya yang salah ya? tidak ada yang salah sebetulnya. Itu kan Setuju. cuma masalah bakmi goreng sama nasi goreng enak mana kan gitu. Iya, iya. Selera, selera. Kembali ke ini. Cuma kalau mau dimaksimalkan masih bisa loh. Kan gitu. Oh, iya, iya. Benar-benar. Itu yang membedakan mungkin Coach ada kayak, kalau saya ingat cerita tentang McDonald's, Ya. dan Ray Kroc dulu kan, kalau kita nonton filmnya The Founder itu, McDonald's waktu penemu McDonald's-nya sendiri yang memiliki resep dan kawan-kawan, mereka merasa, ya sudah, saya punya langganan,
ratusan kok tiap hari gitu, banyak orang ngantri, ya sudah. Tapi Ray Kroc berpikir dia ini bisa lebih gede lagi loh gitu ya. Tapi ownernya McDonald's yang awal kan merasa ya sudah puas. Ya tidak ada yang salah ya. Owner McDonald's dengan Ray Kroc memiliki mimpi yang berbeda begitu ya. Betul. Kalau dari sudut pandang siapa yang salah, nggak ada yang salah. Nah, Cuman memang siap, betul, siap. bisnis itu masih bisa dimaksimalkan. Betul, 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 betul. Itu makanya sedikit tips dan trik ya sebetulnya. Kalau nanti teman-teman atau Bapak Ibu, kakak-kakak di webinar ini kerja sama bisnis gitu ya. Kalau kerja sama bisnis, cari orang yang karakternya sedikit berbeda. Wah, setuju. Karena ada orang yang visioner, tapi dia lemah di eksekusi. Oh iya, Tapi ada orang tipikal eksekutor, tapi dia lemah di visi. ya, ya. Ya kalau orang yang visioner jangan suruh eksekusi, berantakan kan gitu. Betul, 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 betul. Benar, benar, benar. Gitu. Jadi dalam sebuah tim, kembali lagi dalam sebuah bisnis akan lebih baik kita nggak cuma sendiri, kita punya tim di mana tim itu memiliki karakteristik berbeda-beda gitu ya. Karena karakteristik juga itu bisa kita pelajari satu sesi lagi gitu ya, Coach Gigi ya. Waduh, iya betul, satu sesi lagi itu nanti. Oke, oke. Kalau gitu ini karena waktunya sudah mepet sekali, Coach Gigi. Terima kasih banyak tuh Bu Retna. Thank you katanya dari Bu Retna yang tadi menanyakan tentang Sama Bu motivasi Ratna, terima dari kasih Garut. buat kakak-kakak semua. Oke. Coach Gigi coba dong sharing-sharing, ada Instagramnya atau ada apa yang bisa di-sharingkan? Webinar atau apa Oh, mungkin Coach Gigi punya program apa? Bisa dong oh promosikan di iya, sini. Hmm, iya. Ini kita lagi mau bikin program sebetulnya, bukan webinar. boleh. Namanya Smart Laris Jualan. Smart laris Jadi, jualan apa itu, iya, Coach? jadi Smart Laris Jualan itu program pembelajaran dalam waktu sekian hari. Oke. Kenapa kok sekian hari? Karena sebetulnya yang kita bangun itu kebiasaannya, bukan hanya sekedar Habit. knowledge. Baik. Karena kalau sekedar knowledge ya kita bisa belajar dari YouTube, kita bisa belajar Setuju. dari Google dan segala macam. Setuju. Tapi kalau sekian belas hari itu tujuannya untuk bangun kebiasaan. Sehingga kalau kebiasaannya udah terbangun, kita akan melakukan hal-hal yang siap diperbarui ke depannya. Jadi dari knowledge jadi knowing gitulah. Jadi Oh, dari nulis jadi sebuah knowing. ilmu Baik. jadi pemahaman. Nah, itu namanya Smart Laris Jualan. Flyernya belum ada, ya. Terus kapan dimulainya 17 Agustus yang pasti hari kemerdekaan, Wah, ya. kemerdekaan dari Flyer. kemiskinan. Oke, Nah, siap. itu asiknya. Flyernya Merdeka dari belum kebiasaan ada, lama. Baik, siap. Tapi kami tunggu tapi pasti. Mhm. batch yang pertama Cerita-cerita udah dikit. jalan. Oh iya, tadi Bu Rolin berkata, saya sudah ikutan kelasnya nih. Nah, betul Sharing-sharing sekali. dikit dong, biar kita menarik nih. Kita nanti belajar Wah, apa. Nanti itu biar tinggal daftar. sebetulnya kalau sharing itu lebih cocok teman-teman di sini yang sharing yang sudah Yang sudah merasakan ikutan gitu ya. manfaatnya. Iya, karena memang di batch pertama ini saya benar-benar bersyukur, saya mengucap syukur bersama tim dan para coach yang terlibat juga di dalamnya, benar-benar bisa memberi nggak cuman sebuah teknik praktis, tapi sebuah pencerahan gitu ke teman-teman para peserta. Hmm. Karena yang angkatan pertama ini kita benar-benar belajarnya itu 30 hari, setiap hari kita belajar, setiap hari kita harus ngelakuin sesuatu, gitu. Sampai akhirnya menjadi satu Hmm. habit yang baru. Kita Betul, juga betul, belajar betul. gimana bangun personal branding oleh Coach Dwi Arko. Kita juga belajar bagaimana kita mengatur pikiran kita Mengatur pikiran. sehingga kita bisa senada dengan apa yang semesta inginkan melalui law of attraction Coach Jimmy. Oh, Mas Takung ya. Nah, Semesta banyak mendukung. banyak banyak hal lainnya yang betul-betul saya secara pribadi saya benar-benar bersyukur atas pencapaian yang justru didapatkan oleh teman-teman semua gitu. Gitu. Boleh, boleh, boleh. Untuk batch selanjutnya berarti 17 Agustus. Untuk batch selanjutnya 17 Agustus. kita mulai opening untuk pendaftaran itu mulai tanggal 10 Juli. 10 Juli, berarti 10, catat teman-teman 10 Juli dari sekarang 10 Juli harga normal 350.000, 350.000 doang. Wah, 350.000. Tapi untuk tanggal 10 Juli nanti ada beberapa peserta pertama itu mereka mendapat diskon lah, special price seperti itu. waduh teman-teman hanya 350.000 di diskon lagi. Aduh, kurang apa. Jadi, Ini programnya juga nggak cuma satu kali ketemu, tapi beberapa waktu gitu ya, ya. dan bersama dengan beberapa coach yang memang dia ahli di bidang.
Waduh, Jadi ini didampingin menarik lah. sekali. Betul, 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 betul. Sistemnya lewat apa nih? Boleh tahu nggak? WhatsApp kah atau Zoom kah atau Yes, apa? kita sistem pembelajarannya lewat 3 media. Yang Wow, pertama lewat Google Classroom, jadi ada kelas-kelas waduh, virtual di sana. Google Tiap Classroom, hari kita tinggal tonton videonya. boleh. Kemudian yang kedua lewat Facebook Group. Facebook Facebook Group ini Group, kita untuk oke. tanya jawab sehingga memudahkan pembicaranya untuk menjawab Oh, setiap permasalahan Anda. jadi dua arah ya, bisa dua arah ini, tanya Di jawab. dua arah. Boleh. Kemudian yang ketiga lewat grup WA. Biar kita sama-sama saling mengenal kan gitu. Oh iya, kita ada community juga networking ya. Wah, Iya, ada menarik nih. community Saya langsung juga. daftar pasti nih. Siap, 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 siap. Kalau 10 Juli berarti, oh kalau gitu saya nunggu flyernya dulu. Karena 10 Juli nih biar saya bisa ceritakan ke teman-teman kurang lebih seperti apa gitu ya, Coach Gigi ya. Saya Iya. tunggu nih. Dan semoga flyernya memang benar-benar udah jadi. Minggu depan. Semoga. Amin, amin, amin. Enggak, semoga karena program yang sebelumnya itu Mhm. flyer belum jadi untuk apa namanya special price-nya udah habis kan gitu. Waduh, gitu. Boleh, boleh. Jadi daftarnya apakah boleh dari sekarang kah atau nunggu flyer? Bagusnya gimana nih? Karena saya lihat udah banyak Kalau yang tertarik nih. kalau menurut saya pastikan apakah memang pembelajaran ini cocok buat teman-teman atau enggak. Karena saya bukan Ah, termasuk orang yang ayo ya, daftar ya, ya, segera, ya, hari ya. ini besok harga naik kan gitu. Ya kan, pastiin Yang penting dulu ilmu ini bermanfaat ya. berguna enggak kan Betul. gitu. Ya, itu Kalau penting ilmu ini sekali. berguna, seterusnya gimana info lengkapnya, nah silahkan nanti saya siap membantu pertanyaan dari Boleh, teman-teman atau mungkin boleh. dari Pak Roy dan segala macam. Boleh, boleh. Berarti nanti saya tunggu keterangannya, flyernya, yang bisa dikirimkan ke kami. Nanti biar kalau Oke, misalnya ada yang tertarik, langsung kontak ke nomor yang disertakan di flyer dan lewat informasi teman-teman tersebut. Public Speaking Bandung juga oke, nggak ada masalah kok. Oke, santai. Iya, Siap, kan siap kalau begitu. kan kita kan kita seduluran sak lawase. Betul, Iya. betul. Nggak Setuju, ngerti mesti setuju. artinya, saudaraan selamanya. Ya, Iya. bapakku kan wong itu Purworejo, Pak. Jadi ngerti. Terus apa lagi nih? Ada apa program laris yang tadi Smart Laris Jualan, Smart Laris singkat Jualan. SLG. Oh, Smart Laris Jualan SL. Gampangannya gini, kalau yang Smart Laris Jualan itu untuk para pebisnis. Oke, Buat siap. para pebisnis dan calon pebisnis yang dia pengen jualannya laris. Bisa Oke, lewat oke. Instagram, bisa lewat sosial media, atau lewat langsung nangani customer segala macam. SLG itu gampangannya gitu. Terus Oke, program satu. yang satu lagi namanya Apa lagi nih? MLM. MLM, multi level MLM. dong. Oh, multi lapar marketing. Waduh, multi lapar nih. Wah, jam Jadi segini cocok kalau banget. Gimana, gimana? kalau multi lapar marketing ini all about marketing. Karena seorang Oh, marketing itu harus jago marketing, harus bisa lihat hmm, pasar. marketing ya. Yes. Nah, itu aja. Cuman 2 program aja, cari mana yang paling Anda butuhkan, temukan infonya, gali sebanyak-banyaknya, nggak ada yang kita tutup-tutupin. Karena semua kita di sini praktisi kan gitu. MLM-nya itu apakah sudah ada flyernya dan bisa lihat di manakah? MLM apakah sudah ada flyernya? Belum. Belum juga Tapi yang ya. sudah titip daftar, sudah. Waduh, ini Iya. pusing nih kalau begini nih. Kita harus rebutan berarti rebutan untuk bisa mendaftar gitu ya. Nanti setelah ini saya undang Kak Roy dan Siap. teman-teman kalau ada yang mau lihat seperti apa SLJ, keseruan SLJ, nanti silahkan WA aja. Oke, siap nanti Itu grup kita grup sharing. pembelajaran itu sesuatu yang sederhana, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Kami juga sangat Amin. bersyukur sekali. Mudah-mudahan. 120 peserta kan gitu. Wah, 120 peserta batch Ya, pertama ya? itu yang batch pertama. Waduh, nih gimana nih kita daftar. Mudah-mudahan kita dapat kursinya gitu ya, Coach ya. Oh, kirim Mudah-mudahan. kursi dari Bandung, nanti kita susunin. Nanti kita minta slot khusus deh supaya teman-teman dari grup ini bisa ikut kelasnya SLJB atau MLM gitu ya. Kita minta slot deh supaya kita dapat slot di sana juga gitu, Coach Gigi. Ada lagi gimana, Ya, Coach Gigi? Ada pesan kesan untuk teman-teman di sini? pesan-pesan yang pasti setelah ini lakukan 3M, 3M apa nih 3M? yaitu mulai dari sekarang,
Mulai dari sekarang, mulai dari yang ada, mulai dari yang ada, menarik. dan mulai dari yang bisa. Mulai dari yang ada. 3M, mulai dari sekarang, mulai dari yang ada, mulai dari dari yang yang bisa. bisa. Oke, Oke, Coach Gigi, terima kasih. Selamat sore selamat atas sore, selamat bermalam minggu. keikutsertaannya. Selamat bermalam minggu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan webinar ini. Kami mau foto dulu kata Coach Gladys. Apakah Coach Gigi bisa online? Buat Oke, kenang-kenangan. oke. Walaupun saya dari tadi lihat gambar saya sendiri nge-freeze. Nge-freeze ya? Iya. Oke. Nggak apa-apa. Gimana? Nyalain Kayaknya videonya? gimana? Kayaknya gimana? Bebas. Boleh. Oh, logo gimana? Kalau PSA biasanya gini. Oh, PSA gitu. Oh, oke. Coach David. Ini. Ya, coba gini, jempol gini. Ini bukan tanda tertentu, bukan MLM tertentu, tapi oke saja. Yuk, siapa lagi yang menyalain video? Siap, Kalau kami webinar tunggu. nggak perlu tahan nafas kan ya fotonya. Oh, nggak perlu, nggak apa-apa. Nggak kelihatan perutnya, Coach. Siap, teman-teman? Coach Roy, aba-aba. Siap? Oke, foto 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Saya Roy Biantoro bersama rekan saya, siapa? Saya Gladys. Gladys dan juga Coach. Oh, Yosef. Coach Gigi, halo. Oke, halo. Ya, Lo kan Coach Yosef itu tadi dia udah siap-siap lo. Iya, di halaman utama lo itu. Kita pamitan dulu Oke, dengan siapa? Coach Gigi. Oke, sampai ketemu di webinar selanjutnya. Thank you teman-teman. Thank you. Thank you Coach Gigi.